Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Sartia. You can call me Tia. Nah, baiklah, kita akan memulai materi tentang gelombang berjalan. Yuk kita simak materinya. Sebelum kita ke gelombang berjalan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang merupakan hasil getaran yang dapat merambat baik dari medium, melalui medium, ataupun tanpa medium. Nah, perambatan dari gelombang tersebut tidak akan mempengaruhi mediumnya karena gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, panjang satu gelombang dapat kita ketahui dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit atau menghitung jumlah rapatan regaman yang dibentuk oleh gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari gelombang, nah sekarang kita ke gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, refraksi atau dibiaskan. Dan yang kedua, difraksi, dibelokkan. Yang ketiga, refleksi, dipantulkan. Yang keempat, dispersi, perubahan bentuk. Yang kelima, interferensi, digabungkan. Yang keenam, polarisasi, diserap arah getarnya. Yang pertama, refraksi, dibiaskan. Nah, refraksi merupakan suatu pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Yang kedua, difraksi atau dibelokkan. Nah, difraksi merupakan pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu. Jadi, difraksi ini akan semakin jelas terlihat ketika gelombang ini melewati celah yang akan semakin sempit. Yang ketiga, refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, laser yang ditembakkan pada sebuah sudut tertentu akan mengakibatkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Yang keempat, dispersi, perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya suatu perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Nah, sebuah gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan juga gelombang warna-warni. Nah, digambar pada sebuah selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Yang kelima, interferensi, digabungkan. Interferensi adalah perpaduan gelombang. Nah, jika dua gelombang yang akan dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan mendapatkan penguatan. Itulah yang disebut interferensi. Terakhir yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang ketika melalui medium tertentu. Sebuah gelombang, suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena sebuah gelombang suara tersebut terserap oleh medium. Selanjutnya, rumus gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin 2V dalam kurung T per T
plus minus X per lambda. Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung WT plus minus KX, di mana Y adalah simpangan, satuannya meter, dan A adalah amplitudo, K bilangan gelombang, W frekuensi gelombang, T waktu, X adalah jarak titik ke sumber, satuannya M. Contoh soal. Yang pertama, kenapa sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Terus yang kedua, suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin V 4T per 4T min X. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam skor. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik adalah pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon, yaitu. Contoh soal yang pertama, kenapa sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Nah, jawabannya yaitu karena ketika sebuah cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya akan dipantulkan. Nah, sisanya akan diteruskan. Hal tersebut terdapat perbedaan kerapatan optik antara udara dan air, maka arah berkas cahaya yang akan datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya dalam air. Karena hal tersebut, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Nah, itulah jawabannya. Jadi, kenapa sebuah pensil yang dicelupkan pada air seperti patah dan bengkok? Terus jawaban yang kedua, diketahui Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 4T min X. 4 dikali T min X. X sama dengan 5 cm dan T sama dengan 2 sekon. Penyelesaiannya, ya Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 4 dikali 2 dikurangi 5. Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 8 dikurangi 5. Y sama dengan 0. Nah, kenapa bisa menjadi Y sama dengan 0? Jadi, besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.